sahabat Indonesia, kesehatan mental sudah seharusnya menjadi aspek yang penting untuk dibahas. Sayangnya, sebagian masyarakat masih memiliki pandangan miring terhadap penyintas dan penyadarnya. Lantas, bagaimana problematika ini ditinjau menggunakan analisis problem, cause, dan efek. Aku Mai, di sini aku nggak sendirian, aku sama teman aku, Naja, Kiki, dan aku Ola. Dan kita mulai pembahasan ini dari problem. Oke, dasar dari pandangan miring itu terbentuk dari apa sih, Ki? Nah, dalam masyarakat yang heterogen, manusia hidup berdampingan dengan segala kepribadian yang tersusun dari hal-hal kompleks seperti trauma, harapan untuk masa depan, kenangan tentang masa lalu, emosi, serta aspek-aspek fundamental lainnya. Dengan berbagai interaksi yang dihasilkan, baik antar individu maupun dengan aspek-aspek emosional tadi, seringkali sebagian orang harus mengalami gangguan emosional atau mental sebagai respon dari interaksi tersebut. Sayangnya, para penyandang gangguan mental seringkali dianggap remeh, disepelekan, bahkan dimarginalisasi karena stigma yang melekat di masyarakat. Oke, untuk stigma sendiri, definisi ilmiahnya itu apa sih, Ola? Oke, stigma dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan negatif dan tidak adil yang dimiliki masyarakat atau sekelompok orang tertentu. Nah, secara keseluruhan, stigma ini tersusun atas 3 konsep, yaitu ada stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Oke, ngomong-ngomong soal kesalahan umum, apa aja sih kesalahan umum dari pandangan masyarakat tersebut? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin stigma tentang penyintas dan juga penyandang gangguan mental, sebetulnya ada 3 kesalahan umum ya. Yang pertama, orang dengan gangguan mental ini sering dianggap sebagai maniak kemudian harus ditakuti, atau mereka dianggap sebagai pemberontak yang juga bebas, atau mereka justru dianggap sebagai orang yang punya persepsi kekanak-kanakan tentang dunia imajiner yang mereka punya sendiri yang mereka kagumi gitu. Terus kalau misalkan stigma ini ada secara terus-menerus, itu bakal kayak gimana? Nah, internalisasi stigma terhadap penyandang gangguan mental memiliki dampak yang buruk dan berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang konkret dan berkelanjutan untuk mengurangi stigma mengenai penyandang gangguan mental di masyarakat. Itu aja sih. Oke, problemnya udah. Terus yang melatar belakangi terjadinya stigma ini apa sih? Oke, baik. Kalau misalnya kita ngomongin yang latar belakangnya, sebetulnya banyak banget ya pasti faktornya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari 2 penelitian khusus nih, misalnya ada penelitian Asti dan kawan-kawan di 2016, mereka bilang kalau misalnya masyarakat ini masih kasih prasangka dan diskriminasi kepada penyintas dan penyandang gangguan mental. Mereka dianggap sebagai aib, sesuatu yang menakutkan, mengerikan, bahkan dianggap sebagai harus disembunyikan seperti itu. Nah, makanya mereka tuh sering kali dikucilkan, diabaikan, dan dianggap aib. Nah, salah satu penyebabnya kalau menurut Asti adalah kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan masyarakat tentang kesehatan jiwa. Nah, argumen Asti ini didukung lagi nih sama argumen dari Pak Andrew pada tahun 2011 yang dia bilang kalau misalnya rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan mental ini akhirnya mengarah pada pelayanan yang berkualitas rendah. Jadi akhirnya juga stigma yang terjadi dalam masyarakat ini menyebabkan kayak diskriminasi, bahkan mereka sampai harus mutasium dan sebagainya. Oke, problemnya udah, cause-nya udah. Kalau untuk efeknya sendiri, aku mau tanya ke Ola nih, apa ya? Oke, untuk dampak sendiri dari stigma bisa dilihat dari penelitian oleh Rus di tahun 2020. Jadi stigma publik terhadap penyandang gangguan mental punya 2 konsekuensi utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang pertama, stigma ini berdampak pada kesehatan mental. Ya, yang pertama ada memperparah gejala. Jadi stigma ini dapat membuat individu merasa malu, bersalah, dan tidak berharga yang dapat memperburuk gejala gangguan mental mereka. Yang kedua, ada menghindari pengobatan. Nah, takut akan stigma dapat membuat individu enggan mencari bantuan profesional untuk gangguan mental mereka, sehingga mereka ini menunda atau memperburuk kondisi mereka. Nah, yang ketiga, ada memperkuat sikap negatif. Nah, internalisasi stigma dapat memperkuat keyakinan negatif individu tentang diri mereka sendiri. Nah, selain berdampak pada kesehatan mental, nah stigma ini juga berdampak pada kehidupan sosial mereka. Yang pertama ada diskriminasi dan penolakan. Nah, penyandang gangguan mental mungkin mengalami diskriminasi dan penolakan dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai dalam aspek pekerjaan, aspek pendidikan, ataupun aspek kesehatan itu sendiri. Lalu yang kedua ada isolasi sosial. Nah, takut akan stigma dapat menyebabkan individu menarik diri dari interaksi sosial sehingga mereka ini mengarah pada isolasi dan kesepian. Nah, yang ketiga ada kekerasan dan pelecehan. Nah, di dalam beberapa kasus, stigma juga dapat memicu kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang gangguan mental. Baik, untuk kesimpulannya berarti membantu mengurangi stigma yang diberikan kepada penyintas gangguan mental serta mereka yang mengadvokasikannya merupakan tugas kita semua.
semua. Demi menciptakan komunitas yang aman, nyaman, dan inklusif, penting bagi masyarakat untuk saling menghargai dan menjaga kestabilan tatanan sosial di masyarakat, terutama dalam menghapus stigma dan persepsi miring terhadap kaum yang termarginalisasikan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kami pamit undur diri dan terima kasih sahabat Indonesia.